Assalamualaikum Bu ya. Kenapa saya selalu haus terhadap ilmu? Apakah itu nafsu? Silakan Bu ya. Dalam hadis yang sahih memang dikatakan bahwa orang beriman la yashba min khair, tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi, paling indah, ibarat makanan paling enak, itulah ilmu mengenai sang kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Seperti kita nggak pernah bosan memandang orang yang kita suka, kita nggak pernah bosan mencari tahu tentang orang yang kita suka. Bahkan adapun kabar buruk tentangnya, kita akan memaafkannya kalau benar-benar suka. Maka teman-teman, kalau kita ini baru seneng, belum suka, belum cinta, itu beda. Kalau baru suka, seneng, ada kabar buruk tentang dia, kita akan berubah dari awalnya simpati jadi membenci. Sungguh sudah banyak kita lihat figur-figur yang barangkali dicintai, disukai, disenangi banyak orang, tapi ternyata dia belum dicintai. Jadi murid atau jamaah itu ada dua jenis menurut saya. Ya, kawan itu juga sama. Kawan itu ada dua jenis. Ada kawan yang sadik, yang benar-benar menjadi teman kita lahir batin. Yang dia bisa menerima aib kita kalau kita salah. Berarti dia kawan yang berkawan dengan kita atas dasar cinta. Tapi ada dan tidak sedikit yang berkawan dengan kita atas dasar yang lain. Mungkin karena pemikiran dia sama kita. Mungkin karena pandangan dia bisa memuaskan syahwat intelektualnya. Nanti kalau berbeda, dia akan kembali menyerang. Dan jangan sedih, itu biasa aja. Dari dulu manusia memang sudah begitu. Semoga kita dikumpulkan Allah dengan orang-orang yang kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Bu ya. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya, bagaimana mengenai dakwah yang sering membahas kisah Nabi, bahkan mengikuti jejak Nabi. Namun di sisi lain dari dakwahnya menyimpang dari ajaran Islam. Bagaimana tanggapan Bu ya? Silakan Bu ya. Saya tidak tahu menyimpangnya di mana. Ya, jika ada contohnya tentu lebih baik. Ya. Ala kulli hal, kalau ada orang yang mengkaji tentang Nabi, tentu tidak semua bisa mengikuti Nabi. Namun kita berusaha mengikuti Nabi. Dalam Al-Quran itu ada ungkapannya, وَمَا آتَيْتُكُمْ فَخُذُوهُ. Hai Muhammad, katakanlah, apa yang aku bawa kepada kalian, ambillah semampunya. Ya. Apa yang aku larang, hentikan semuanya. Jadi risalah Nabi itu, Nabi nggak pernah maksa, Nabi cuma mengatakan, kalau kamu sanggup berapa, ambil. Ya. Tapi kalau larangan, tidak ada maafnya. Ya. Harus secepat mungkin kita menghentikannya. Dan jika ada kelompok yang menurut kita membicarakan Nabi, menceritakan Nabi, tapi ternyata akhlaknya tidak sesuai dengan Nabi atau amalan tidak sesuai dengan Nabi, barangkali kita beda paham sama dia. Mungkin dia punya amalan tapi kita nggak paham. Ya. Siapa tahu sesuatu yang menurut kita bid'ah itu bukan bid'ah. Ciri-ciri sesuatu yang bukan bid'ah, dia diperdebatkan dan masih ada ulama yang mengamalkan. Karena ulama tidak mungkin beramal di luar dalil yang sahih. Lebih kurang gitu, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Baik, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu, dari Bapak Juan Dika. Buya izin bertanya, saya kan belum tahu nama ruh saya. Bagaimana dan ditujukan kemana jika saya ingin mengirimkan Al-Fatihah kepada ruh saya? Silahkan Buya. Buya, mohon maaf masih di mute, Buya. Ya, apabila memang belum ada, itu jodoh juga ya, dapat guru yang bisa memberikan nama itu. Kalau belum, tidak masalah, cukup kita baca, katakan kepada ruhku, siapapun namamu, aku bacakan Al-Fatihah, itu boleh. Ya. Siapa tahu nanti Allah pertemuan kita dengan orang yang bisa memberikan nama itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Satri ya. Assalamualaikum Ibu ya. Saya mau nanya, setiap perlakuan pasti ada balasannya. Seperti banyak orang berkata, karma itu pasti akan berlaku. Nah, jika seorang berbuat salah
dan beliau bertaubat, apakah karma itu akan berlaku? Mohon pencerahannya, Buya. Silakan, Buya. Karma itu bahasa Sanskerta ya. Itu sebenarnya ada kata lengkapnya, yaitu karma pala. Pala itu balasan ya. Balasan kalau orang baik dia pasti dibalasi baik. Kalau dia buruk dia akan dibalasi keburukan. Dan itu ada beberapa hal yang mirip dengan ajaran Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik pasti melihatnya, mendapatkannya. Siapa yang berbuat buruk, yarah, dia juga akan melihatnya. Jika itu yang dimaksud karma, maka karma itu ada di Quran. Tapi kalau maksudnya karma versi ajaran yang lain, saya tidak mengerti ya. Kalau orang sudah bertobat, Allah akan pemaaf. Kalau Allah saja memaafkan, kenapa kita memaksakan dia harus mendapatkan keburukan dari yang dia lakukan masa lalu? Ya, Allah mengatakan ana tawwab. Aku adalah Tuhan yang maha menerima tobat, menerima pengakuan orang-orang salah. Terus kenapa kita ngotot kalau ada orang yang salah, dia mesti dapat laknat? Ya? Gak usah begitu ya. Allah lebih sering menyebut dirinya Rahman, Rahim, ngasih penyayang, afu, maaf, ghafar, ghafur. Kenapa kita kemudian tidak seperti itu? Okay. Baik. Nanti mohon maaf Bapak Ibu semuanya, barangkali ada pertanyaan yang tidak kita bisa bacakan karena memang kajian kita akan dibatas sampai jam 5 nanti ya. Baik, ada pertanyaan lagi Buya, dari Bapak Muhammad Revi, tadi barangkali tidak bisa secara langsung. Saya tertarik penjelasannya. Saya mau tanya, apakah dengan riyadhah puasa 40 hari dan 40 hari khatam Al-Quran, apakah bisa menjadi wali? Silahkan Buya. Riyadhah baca puasa itu riyadhah nafsiyah namanya. Nanti nafsiyahnya mungkin insya Allah bisa naik dari nafsiyah itu jiwa ya, jiwa yang bergejolak amarah, nanti bisa naik kepada yang di atasnya mulhama ya, syukur-syukur bisa menjadi mutmainnah, jiwa yang tenang. Jangan coba-coba sendiri deh ya, takutnya nanti malah disambar sama setan ya. Setan itu 80.000 tahun beribadah, maka setan itu tahu di mana kelemahan-kelemahan ahli ibadah. Kelemahan ahli ibadah itu sedikit saja, ujub, merasa takjub dengan amalnya. Dan yang tersirat adalah ingin mendapatkan sesuatu yang gaib, ingin mengakses alam gaib dengan amalan-amalannya. Nah, ini yang paling bahaya daripada orang yang beramal. Dan itu setan ngerti sekali, iblis ngerti sekali. Maka iblis akan mainkan orang-orang yang melakukan ini karena ingin jadi wali, ingin jadi apa. Teman-teman, jadi wali itu nggak mesti banyak amal. Jadi wali itu justru dengan memulainya dari salamatus sadar. Apa arti salamatus sadar? Membuang semua kebencian dalam hati. Ya. Bukan dengan banyak puasa. Itu disebutkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dihujat orang. Lalu ada provokator di samping ada mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bunuhlah mereka, laknatlah mereka. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak, wahai sahabatku. Ya. Aku mendengar sendiri Rasulullah bersabda, jangan laknat mereka, karena di antara mereka ada wali-wali abdal. Ya, jadi dan Sayyidina Ali mengatakan mereka sampai menjadi abdal, wali-wali yang tinggi, bukan dengan banyak puasa dan banyak sholat, tapi dengan salamatus sadar, dengan melepaskan benci di hati, suuzon. Ya, banyak amal tapi nanti antum merasa sok sakti. Maka siapa aja nggak menghormati, kualat gitu. Siapa aja nggak menghormati saya karena saya wali, kualat. Itu kan nggak benar. Memang ada wali begitu. Ya. Setan mungkin begitu. Kalau waliullah tidak begitu. Ya. Karena pemimpinnya para wali, ya, yaitu Nabi Muhammad sendiri yang memimpin para wali. Itu tidak pernah begitu. Ya. Bahkan tadi jika ada orang menyakitinya, yasfah wa ya'fu. Beliau malah memaaf. Jadi coba belajar sekarang, bukan belajar ibadah macam-macam 40 hari. Tapi 40 hari, apa kata Nabi kepada Anas? Wahai Anas, mampukah kamu setiap pagi dan sore
tidak memendam kebencian, hasad, iri, dengki kepada siapapun. Itulah sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka baginya pahala syahid. Jadi teman-teman coba riadohnya sekarang diganti. Ini udah akhir zaman, riadoh-riadoh yang tadi itu harus lewat guru mursyid. Nah, kalau enggak, coba berlatih aja, berlatih mensalamahkan saudara kita ya. Barangkali begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Pak Cukup? Sepertinya cukup ya. Ustaz Mahfud. Ya, Afwan, ini ada yang direct message ke Ana. Buya, Afwan, Buya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum ditutup nih Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan Ustadz mengenai hadis qudsi. Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Sehingga bagaimana sepatutnya Allah kita kepada Rasulullah dengan keberadaan hadis ini? Demikian pertanyaannya Buya, Afwan. Oke, baik. Hadisnya apa tadi? Kuntu kanzan makhfiyan ya. Aku Jika adalah bukan perbendaharaan tersembunyi. Ya, jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Baik. Istilah kita meneliti, riwayat yang serupa ada dalam riwayat Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini guru dari Imam Baihaqi. Beliau mengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tapi tidak ada di Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hakim menyebutkan riwayat dari kisah Sayyidina Adam. Jadi Nabi Adam itu disapa oleh Allah, lalu Allah mengatakan, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itu yang sahih. Adapun yang tadi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam. Itu hadisnya sampai sekarang saya belum ketemu. Ya, barangkali ada yang ketemu, saya belum ketemu. Maka saya tidak berani mengatakan ini hadis qudsi, tapi barangkali boleh disebut makna dari hadis Imam Hakim tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.